di sekolah juga udah sering kayaknya ketika kalian dapat soal yang berupa teks, pasti pertanyaan pertama yang ditanyain itu teks isinya tentang apa ya? Ya enggak? Jadi itu pertanyaan basic biasanya. Di ini untuk reading yang pertama ini, untuk pertemuan pertama kita bakalan ngebahas 3 jenis soal. Yang pertama ada namanya main idea, and then purpose. The last one is summary. Jadi ini semuanya pertanyaan basic nih. Maksudnya basic gimana? Ini yang biasanya ditanyain kalau misalkan soalnya berupa teks. Jadi mungkin ini masuknya ke soal yang mudah, nggak sulit gitu. Jadi kalau bisa kalian semua udah menguasai nih cara ngejawab soal yang namanya main idea, purpose, sama summary. Kita mulai dari yang pertama ya. Ada yang disebut dengan main idea. Oke. Nah, what is main idea? Apa itu main idea? Ada yang tahu nggak? Kalau dalam bahasa Indonesia main idea itu disebut dengan apa sih? Ada yang tahu? What is main idea in bahasa? Ide utama. Ide utama, oke, boleh. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia itu disebut dengan ide pokok, ya kan? Nah, apa tuh yang dimaksud dengan ide pokok? Yaitu what main point the writer is trying to get across in the text. Jadi, apa poin utama yang mau disampaikan penulis ke pembacanya? Itu yang disebut dengan main idea. Jadi untuk soal di UTBK nanti gimana ya? Biasanya contohnya kayak gini, mungkin nanti banyak jenisnya, jenis soalnya itu atau ragam dari pertanyaan main idea itu bukan hanya satu ya. Jadi ketika kamu lihat nanti di soal UTBK itu soalnya seperti ini, what is the main idea of the passage, berarti udah jelas. Itu teksnya nanyain ide pokok. Kemudian selain main idea, bisa juga tuh pertanyaannya berupa main point. Jadi bukan pakai kata main idea dia, melainkan pakai kata main point. Nah, itu juga sama. Yang harus kalian cari adalah ide pokok dari teksnya. Nah, selain itu kalau misalkan dapat kata topik itu juga sama ya, artinya kalian cari main idea. Nah, nih kadang-kadang nih ada yang salah mengartikan subjek. Maksudnya subjek di situ apaan ya? Gitu kan? Jadi kalau misalkan kalian dapat pertanyaan what is the subject of the text, nah berarti yang ditanya juga main idea dari teksnya, yaitu ide pokok dari teks tersebut. Bukan yang lain-lain ya. Jadi ketika kamu nanti misalkan nah di UTBK bukan what is the main idea of the passage pertanyaannya, tapi kamu dapatnya what is the subject of the text. Nah, itu sama aja. Berarti yang harus kalian temukan adalah ide pokok dari teksnya. Selain itu apa lagi ya Kak? Oh banyak. Ada primarily concern. Itu juga tandanya pertanyaannya jenis main idea. And then title. Title juga termasuk tuh. Tell about. Ini yang sering nih kalau di sekolah ya kan? Ada teks, pasti pertanyaannya what does the text tell about? Jadi itu jenis pertanyaan main idea namanya. And then talk about. And the last one is mainly discussed. Nah, jadi semua ini itu adalah pertanyaan yang nyuruh kalian untuk menemukan ide pokok dari teksnya. Jadi nanti jangan kaget lagi ketika UTBK dapat soal yang bukan pakai kata main idea dia, pakai kata subjek atau pakai kata primarily concern. Nah, itu sama aja. Berarti pertanyaannya nyuruh kalian nemuin apa ide pokok dari teksnya. Jadi kira-kira dalam waktu yang tadi sedikit ya kan, cuma 1 menit untuk pengerjaan satu soalnya, untuk ngejawab soal main idea ini, kira-kira yang perlu kita lakukan gimana sih?
Ada yang punya ide nggak? Kira-kira kita harus gimana ya kalau nemuin soal yang bentuknya nanyakin ide pokok? Yang pertama, jangan baca teksnya dulu. Jadi, coba ke soalnya dulu ya yang kamu lihat, jangan langsung baca teksnya. Soalnya kamu lihat, habis itu, nah ketika itu pertanyaannya nanyakin ide pokok, yang harus kalian lakukan adalah baca kalimat awal dari tiap paragrafnya. Jadi bukan semuanya yang dibaca, bukan semua kalimat yang ada di teksnya. Ntar kan ngabisin waktu tuh. Jadi yang harus kalian lakukan, ketika misalkan teksnya itu ada 3 paragraf, berarti ketiga kalimat awal yang ada pada tiap paragrafnya yang kamu baca. Yang awalnya aja. Habis itu simpulin kira-kira apa pokok pembahasannya. Jadi jangan baca semuanya. Kenapa tuh kakak bilang harus baca yang awalnya aja? Karena biasanya untuk sebuah teks, kalimat utamanya itu ada di awal. Nah, walaupun kadang-kadang ada di akhir, tapi generally di awal. Gitu ya. Makanya untuk nemuin ide pokok dari sebuah teks, coba baca kalimat awal tiap paragrafnya aja. Ketika kamu udah baca itu, nah simpulin kira-kira apa nih pembahasannya. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua gimana? Kalau cara kedua, kamu lihat dulu nih opsi jawabannya. Ketika opsi jawabannya itu kata-katanya agak sedikit berbeda antara satu dengan yang lainnya, itu bisa kamu gunain yang cara kedua tuh, find the common find the common word gitu ya. Jadi coba temukan kata yang sering muncul di dalam teksnya. Jadi ketika opsi jawabannya itu beda-beda, coba deh cari dulu kata yang sering muncul di dalam teksnya. Kalau kamu udah dapet, nah nanti tinggal lihat di opsi jawaban, ada nggak kata itu? Kalau nggak ada, tandanya itu jawaban salah. Jadi langsung eliminasi aja, berarti itu bukan ide pokoknya. Gitu dia teman-teman. Jadi cara yang umumnya yaitu baca kalimat awal tiap paragraf. Tapi kalau misalkan opsi jawabannya beda-beda, boleh pakai cara yang kedua, yaitu dengan melihat kata yang sering muncul di dalam teksnya. Habis itu eliminasi jawaban yang nggak ada kata itu. Tandanya itu jawaban salah gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Berarti kita praktekin nih. Tadi kan kakak kasih tahu gimana cara ngejawabnya. Nah, ini kakak punya soal nih. Gimana tuh? Yang ditanya, what is the topic of this passage? Apa nih topik dari teksnya? Berarti kita harus gimana ya? Kita baca kalimat awalnya. Karena ini teksnya cuma satu paragraf, nah gampang berarti. Baca kalimat yang pertamanya aja. Ya enggak? Kalimat pertamanya ini nih. Tuh. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Nah, dari kalimat ini apa yang bisa kalian tangkap nih? Kira-kira teksnya ngebahas tentang apa ya? In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Ada yang bisa ngasih tahu kakak kira-kira teksnya ini ngebahas tentang apa? Nggak usah lihat ininya dulu deh, nggak usah lihat opsi jawabannya. Dari kalimatnya ini, apa ya yang dibahas di dalam teksnya? Ada? Is there anyone who can answer my question? Gak ada? Atau ini pada nggak tahu artinya ya? Perbedaan kecerdasan dan penilaian menurut John Dewey. Oh, that's good. Jadi ini kan dia bilang
menurut si John Dewey gitu kan ya, in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction. Nah, distinction itu artinya perbedaan, sama kayak kata difference. Jadi mungkin kalian sering lihat atau dengar kata difference gitu kan ya di sekolah. Tapi biasanya kalau untuk soal UTBK itu teksnya kan dari artikel ilmiah ya kan. Jadi kata-katanya itu levelnya agak berbeda dengan yang ada di SMA. Jadi kata distinction itu sama dengan kata difference, artinya perbedaan juga ya. Jadi dia bilang di sini, menurut John Dewey, ada nih perbedaan antara intelligence dengan reasoning gitu. Nah, mana ya yang topiknya benar dari opsi jawaban A, B, C, D, E? Kira-kira yang A benar enggak? Kalau tadi kan kita lihat dari kalimat satunya, dia bilang ada nih perbedaan antara intelligence dengan reasoning gitu. Berarti kalau yang A benar nggak tuh kira-kira? Yang A salah. Kenapa? Karena dia bilang the intelligence of John Dewey, berarti kecerdasannya si John Dewey. Sedangkan teksnya ini mau ngasih tahu perbedaan antara intelligence dengan reasoning topiknya. Berarti yang A salah, nggak cocok. Untuk yang B, kira-kira benar nggak? Kata distinction-nya gimana tuh? Benar atau salah? Tadi ada yang jawab tuh, kakak nggak dengar. Bisa, Kak. Bisa. Oke, berarti kita pending dulu yang B ya kan, bisa jadi. Untuk yang C, nggak nyambung juga teks. Yang gimana kalau diverse from reasoning in Dewey's works? Bagaimana intelligence itu berbeda dari reasoning menurut Dewey? Nah, berarti deh bisa jadi juga kan kayak yang B dia. Oke, berarti ada dua option yang harus kita pilih. Sedangkan kalau yang I itu sama sekali nggak cocok, ya, karena dia bilang John Dewey's dissimilarity in the way of one reasoning. Jadi perbedaan yang dibuat si John Dewey akan cara atau untuk reasoning doang ya, bukan perbedaan antara intelligence dengan reasoning, tapi reasoningnya doang yang dibahas. Maka yang E itu nggak cocok, bukan main idea-nya. Nah, sekarang pilihannya ada dua antara B and D. Nah, kira-kira yang B or D yang paling tepat, yang sesuai dengan teksnya? Yang D, ma'am. Yang mana? Yang D. Oke, that's good. Yang D. Kenapa ya yang D salah kira-kira? Karena yang B itu kurang lengkap. Tidak ada intelligence from reasoning. Oke, excellent Dava. Jadi benar ya, dia bilang di situ distinction made by John Dewey, perbedaan yang dibuat si John Dewey. Nah, perbedaan tentang apa nih yang dibahas? Kan kurang dikasih tahu sama kalimatnya gitu kan ya. Padahal teksnya udah ngasih tahu tuh, ini perbedaan antara intelligence dengan reasoning. Maka jawabannya yes. D is the good answer, is the correct answer ya. Kakak coba tes satu lagi deh. Nah, nih, ada soal kayak gini. Pertanyaannya, what is the main idea of this passage? Apa ya ide pokok dari teksnya? Katanya kayak gitu. Karena ini cuma satu doang juga paragrafnya, berarti lihat kalimat yang paling awal nih. Katanya di situ, carbohydrates, which are sugars, are an essential part of a healthy diet. Apa itu? Karbohidrat yang mana adalah gula, itu bagian yang penting dari diet yang sehat, dari makanan yang sehat gitu katanya.
Berarti ini kan ngebahas tentang kalau karbohidrat itu punya peran yang penting ya kan untuk hidup, untuk makanan sehat gitu kan ya, untuk hidup sehat juga bisa. Maka kira-kira jawabannya yang mana sih? Apakah yang A? Nggak cocok kan? Tiba-tiba larinya ke ketosis, iya nggak? Iya, yang A nggak mungkin. Mana lagi yang nggak mungkin? Yang C juga nggak mungkin. Mana lagi yang nggak mungkin? Yang E nggak mungkin. Ya nggak? Yang B Itu bukan kan, sih, Kak? yes, siapa tadi? Yang B bukan, Kak. Lutfi bilangnya yang D. Oke, gimana teman-teman? B, Kak, B. Kalian setuju dengan yang B atau D? B. Denny, ya, Denny or Ball? Boy. Ball ya. Oke, berarti yang B katanya Lutfi. Nah, kira-kira yang lain setuju nggak jawabannya yang B? Kok bukan yang D ya, Lutfi? Kan mirip-mirip tuh sama yang di atas kalimatnya, ya nggak? Carbohydrates are an expendable part of a good diet. Mirip kan? Bukan yang D ya? Kira-kira jawabannya benar nggak ya, si Lutfi? Ada yang bisa bantuin nggak? Yang lain jawabannya juga B atau ada yang lain? Saya D sih. Oh, ada yang D. Nah, yang mana jadinya yang benar? Ini kakak cuma ngetes loh ya. Jadi belum tentu apa yang kakak bilang itu benar. Kakak cuma pengen tahu aja. What do you think? Ball or Denny? Okay, the answer is ball. Jadi carbohydrates are needed for good health. Karbohidrat itu dibutuhkan untuk hidup yang sehat gitu ya. Kenapa yang disalah? Yang salah Didi itu adalah kata expendable part of a good diet. Kata expendable part itu ada yang tahu nggak artinya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kayak dibuang gitu, Kak. Ya, dapat dihabiskan. Ya, ya bilang kan karbohidrat bisa yang di salahnya yang di good diet itu dia. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak untuk yang namanya main idea? Kayaknya untuk ngejawab banyak tuh soal berbeda sekolah di SMA. Kita lanjut ke jenis soal berikutnya ya. Jadi soal basic dalam idea, tapi juga ada yang namanya ya, berarti itu pertanyaan untuk nanyakin tujuan dari teksnya gitu. Jadi kita mau cari kegunaan teksnya ini apa gitu.
Jadi kira-kira gimana ya cara nyarinya? Bisa nggak? Ada yang bisa nggak nyari cara nemuin ide pokok, kok ide pokok, cara nemuin tujuan dari sebuah teks? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, kakak yang ngasih tahu kalau begitu. Jadi gini, kan logikanya ketika si penulis ngebuat sebuah teks, tujuan dia itu kan mau menyampaikan informasi ke pembacanya, ya enggak? Jadi nanti ingat aja, gini, semua teks yang ada di UTBK itu pasti kegunaannya memberikan informasi atau tujuannya itu memberikan informasi. Nah, tinggal kita lihat informasinya ini tentang apa, gitu kan? Karena kan tiap teks beda-beda, ya enggak? Jadi, untuk cara nemuin purpose of the text, itu coba sesuaikan opsi jawabannya mana yang sama dengan ide pokoknya. Nah, jadi how to answer the question of purpose of the text, itu yang pertama kali kalian harus lakukan adalah temukan dulu ide pokok dari teksnya. Karena abis itu udah tinggal gampang. Dari opsi jawaban A, B, C, D, E, mana tuh yang dia mirip atau sama dengan main idea dari teksnya. Jadi ingat aja ya, semua teks yang ada di UTBK itu pasti kegunaannya menyampaikan informasi, gitu kan? Informasinya tentang apa? Nah, itu kan bisa kita lihat dari ide pokok teksnya. Maka nanti kalau ada soal intention ataupun purpose, coba sesuaikan opsi jawabannya mana yang sama dengan ide pokok teksnya atau main idea-nya gitu. Gimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Ya ada. Suara kakak masih kedengeran kan? Masih Kak. Masih Kak, lanjut Masih ya? Kak. Takutnya kakak di sini, kakak di sini nge-rap gitu kan? Kalian nggak denger? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita praktekkan cara yang udah kakak bilang tadi. Kita menemuin purpose of the text dari teks yang ini. What is the purpose of the passage? Apa sih tujuan dari teks tersebut? Nah, tadi caranya gimana? Kakak bilang, ingat semua teks UTBK itu pasti gunanya menyampaikan informasi, gitu kan? Informasinya tentang apa? Kita lihat dari ide pokoknya. Tadi cara nyari ide pokok gimana? Baca kalimat awal tiap paragraf. Karena ini teksnya cuma isinya satu paragraf, berarti hanya kalimat awal dari teks ini aja coba yang kita ambil. Di situ disebutkan, one identifying characteristic of minerals is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Jadi katanya salah satu cara mengidentifikasi karakteristik dari mineral adalah dengan atau adalah melalui kepadatan relatifnya, yang mana itu bisa ditentukan dengan cara scratching, katanya kayak gitu. Berarti kan intinya ini teks ngebahas tentang apa? Cara mengidentifikasi mineral, ya enggak? Salah satu cara mengidentifikasi mineral. Nah, mana tuh dari opsi A, B, C, D, E yang sesuai dengan ide pokok ini? Cara gampangnya eliminasi dulu mana yang nggak cocok, ya enggak? Jadi biar kita kerucutin lebih sedikit lagi pilihan yang ada. Untuk yang A itu kan nggak cocok ya. Di situ dia bilang hardness of diamonds. Padahal teksnya itu ngebahas cara mengidentifikasi mineral. Mana lagi yang beda? Itu yang feldspar on the Mohs scale. Ya kan? Nggak cocok dia. Nggak sesuai sama ide pokoknya. Jadi ingat nanti, nyari purpose itu sesuaiin aja sama ide pokok teksnya. Ya, karena kan tujuannya adalah memberikan informasi. Tentang apa, itu hanya ada
atau bisa kita lihat di dalam main idea-nya. Terus kalau yang B kan cocok ya, kan bagaimana mineral itu diidentifikasi, ya kan, untuk yang B. Yang D, how to recognize. Recognize itu juga artinya mengenali gitu kan, cara untuk mengetahui atau mengenali mineral. Berarti sama dengan main idea-nya, one identifying karakteristik mineral. Salah satu cara mengidentifikasi karakteristik mineral. Untuk yang D bisa jadi juga. Untuk yang E gimana tuh? Differentiate kayaknya agak beda deh. Differentiate one mineral to another. Kalau differentiate itu kan kayak mengelompokkan kan? Nah, sedangkan di sini mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasi kayaknya itu lebih kayak ini ya, mengenali gitu kan. Jadi identifying sama recognize itu have similar meaning ya. Jadi pilihannya itu antara B and D. Kira-kira mana yang paling tepat antara B and D? Aku sih B. B. Oke, semuanya pada jawab B. Yes, B. that's good. Oke, that's good. Kayak udah selesai sarapan tuh, makanya semangat ya bilang B-nya. Oke, itu dia jawabannya B ya, karena itu lebih sesuai sama ide pokoknya. Kalau yang D ini itu salah di kata the natural state-nya. Kenapa? Karena cara untuk mengenali mineralnya bukan melalui natural state-nya, melainkan relative hardness-nya. Kalau dibilang di teks, kepadatan relatifnya ya, bukan kandungannya. Maka jawabannya adalah yang B yang sesuai dengan teks. Kan tadi salah satu cara mengidentifikasi karakteristiknya, karakteristik dari mineral adalah dengan melakukan scratching. Jadi jawabannya B. That's good. Kita lanjut coba nih. Ada satu soal lagi deh kakak kasih. Kalau yang ini kira-kira apa ya purpose-nya? Ini juga cuma satu paragraf. Berarti kita lihat ide pokoknya dari kalimat yang awal. Nah, ide pokoknya itu kalau misalkan kalian baca, itu kan dia mau ngasih tahu ada sebuah alat pendengaran untuk orang-orang yang terganggu pendengarannya. Gitu kan ya, ada alat pendengaran yang baru nih, katanya untuk orang-orang yang pendengarannya terganggu. Itu yang dibahas di dalam teksnya. Jadi, karena pertanyaannya itu tujuan dari teks, maka kita sesuaikan dengan ide pokok yang ada tadi. Nah, ide pokoknya kan dia ngasih tahu ada nih sebuah alat yang baru untuk orang-orang yang pendengarannya terganggu gitu kan. Maka yang cocok jawabannya kira-kira yang mana? Apakah yang A? Nggak cocok. Tiba-tiba kalau jadi lari the use of magnet ya kan? Yang A itu nggak mungkin. Nggak sesuai sama ide pokoknya. Jadi bukan purpose-nya. Untuk yang B, doctors to use a new device. Jadi dokternya nih yang gunain alatnya, alat barunya ini. Salah kan? Bukan untuk dokter, tapi untuk orang yang terganggu pendengarannya. Nah, untuk yang C bisa jadi di situ dia bilang a new device, ada sebuah alat yang baru, gitu kan? Jadi yang C bisa jadi. Untuk yang D, a new cure for ear infection. Cure itu artinya kan pengobatan, pengobatan terbaru untuk infeksi pendengaran. Jadi ini yang dibahas pengobatannya atau gimana nih? Yang dibahas kan alatnya ya, alat pendengaran yang baru gitu kan. Jadi untuk yang D itu a new cure-nya juga salah, nggak cocok. Nah kalau I gimana? Some hearing impaired people, orang-orang yang terganggu pendengarannya. Nah ini juga salah. Kenapa? Yang dibahas bukan orang-orang yang terganggu pendengarannya, melainkan alat terbaru untuk apa ya? Untuk pendengaran mereka, gitu kan? Maka jawabannya adalah yang C dibandingkan yang lain. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Ada? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Ini sih belum ada, Pak. Oh, that's good.
Berarti keren nih, pinter-pinter semua nih kelasnya, bagus. Kita lanjut ya, ini nggak usah deh. Cukup 2 aja. Wait. Terakhir, ada yang namanya summary. What is summary? Kakak pengen tahu. Kalian bisa translate it into Indonesian nggak? Apa itu summary kira-kira? Apa ya summary ya? Ada yang tahu nggak? Kesimpulan bukan. Kesimpulan bisa jadi sih, tapi kurang tepat. Ringkasan, Kak. Ringkasan. Kira-kira ringkasan sama kesimpulan sama atau beda ya? Gimana? Ada yang punya ide? Apakah ringkasan dan kesimpulan itu sama? Jadi kayaknya agak sedikit berbeda ya. Summary itu adalah ringkasan atau rangkuman. Jadi agak sedikit berbeda dengan kesimpulan. Kenapa Kak bilang seperti itu? Jadi kalau meringkas atau merangkum, itu kan poin-poin utama dari tiap paragrafnya harus terwakili, harus ada gitu. Jadi misalkan teksnya itu ada 3 paragraf, poin utama dari ketiga paragraf itu harus terwakili, itu harus ada di opsi jawaban yang kamu pilih. Nah, sedangkan kalau misalkan kesimpulan, itu kadang-kadang dia hanya kayak ngambil poin yang paling penting dari teks itu. Jadi bisa jadi hanya di paragraf yang terakhir doang gitu. Jadi hanya salah satu paragraf aja yang diambil, poin pentingnya dari teks itu bisa gitu kalau kesimpulan. Sedangkan kalau summary itu harus meringkas kan, berarti tandanya poin-poin dari tiap paragrafnya harus ada, harus terwakili gitu. Makanya di layar kalian, di screen kalian itu dia bilang which covers the main points of the passage dash. Jadi mana nih yang apa ya, yang mewakili poin-poin utama yang ada di paragraf itu dengan baik gitu. Jadi mana yang paling bagus itu, mana yang paling lengkap. Itu yang kalian pilih nanti. Nah, untuk model soalnya kayak mana? Biasanya begini. Ada kata summarize di situ atau enggak kata summary. Jadi itu artinya meringkas. Ingat ya, ini meringkas tandanya. Jadi harus terwakili atau harus ada poin-poin dari tiap paragraf yang nanti disebutkan di dalam teksnya. So, tadi seperti yang kakak bilang, kalimat utama dari tiap paragraf itu kan biasanya di awal. Jadi kamu lihat bagian awalnya aja coba, biar nggak ngabisin waktu gitu. Nah bedanya, kalau tadi kan main idea itu setelah kita baca kalimat awal tiap paragrafnya, itu langsung disimpulin kan kira-kira apa nih pembahasannya, ya enggak? Sedangkan kalau misalkan soalnya itu summary, itu setelah kalian baca kalimat awal paragrafnya, coba temukan kira-kira dari kalimat itu, ini untuk paragraf 1 poinnya atau fokusnya tentang apa sih gitu. Jadi per paragrafnya itu setelah baca kalimatnya kalian tentuin paragraf 1 poinnya tentang apa, paragraf 2 tentang apa, 3 apa, dan seterusnya. Jadi agak sedikit berbeda dengan main idea. Kalau main idea setelah baca kalimat awal disimpulin kira-kira apa nih yang dibahas gitu kan. Nah kalau summary itu setelah baca kalimat awalnya tentukan kira-kira poin dari tiap paragraf itu ngebahas tentang apa gitu. Kita praktekin ya. Nih kakak punya soal begini. Ada 3 paragraf di sini di dalam teksnya. Berarti dari kalimat awal tiap paragrafnya, coba deh kita temuin kira-kira fokus paragrafnya tentang apa aja. Untuk paragraf 1, dari kalimat awalnya sekilas, kira-kira apa yang dibahas? IQ or intelligence quotient is defined as the ratio. Berarti ini ngebahas definisi dari IQ dong. Udah beres. Itu paragraf 1.
Paragraf 2. In theory, a standardized IQ test is set up to measure an individual's bla 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 gitu kan ya. Berarti paragraf 2 itu fokusnya tentang tes IQ secara teori. Jadi IQ test in theory. And then paragraf 3 gimana? Masih sama berarti tentang IQ test tapi in practice-nya. Prakteknya gimana tuh? Gitu kan. Jadi itu dia tadi. Kita udah dapat poin-poin dari tiap paragraf yang ada di teks ini. Nah, yang pertama tadi definisi dari IQ. Paragraf kedua IQ test tapi secara teori. Paragraf 3 tes IQ secara prakteknya gimana. Jadi harus mewakili ketiga poin ini. Summary-nya yang bakalan kalian pilih gitu. Jangan yang cuma satu doang ya. Jadi kalau kita lihat yang A itu kan gampangnya gini. Paragraf 2 dan 3 itu kan ngebahas tentang tes kan. Ada nggak kata tes di paragraf di opsi jawaban A gitu? Ada ya? Standard test gitu ya. Nah, tapi di sini kayaknya definisi IQ-nya juga nggak ada kan? Jadi yang A nggak cocok jadi summary-nya. Begitu juga yang B. Yang B mulainya dari kata test, takers. Mungkin ini bisa mewakili paragraf 2 sama 3. Tapi definisi IQ-nya juga nggak ada disebutin. Maka itu nggak cocok untuk yang B. Yang C test in theory and then in practice. Ada, tapi definisinya nggak ada. Ya udah, sama juga. C bukan summary-nya. Untuk yang D, ya gitu juga. Dia cuma tes doang yang disebutin, tapi definisi apa itu IQ nggak disebutin. Maka jawaban yang lebih tepat adalah yang I. Di situ dikasih tahu, nah apa itu IQ? Baru didefinisikannya kan, is defined as the ratio. Berarti ada definisi IQ-nya. And then di kalimat keduanya dia ngasih tahu tes IQ itu secara teorinya gimana. And then di kalimat yang terakhir dia ngasih tahu prakteknya itu seperti apa. Maka jawabannya adalah yang I, yang cocok menjadi summary dari teks tadi gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Tidak? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Kak. Ada ya. Jadi tadi pelajarannya ada 3 kan, there are 3 kinds of question. Pertama main idea, purpose, dan then terakhir namanya summary. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, coba deh kita jawab soal ini. Bisa nggak ya? Kira-kira. Kita jawab bareng-bareng ya. Udah kelihatan belum di screen kalian masing-masing? Sudah, Kak. Udah ya. Nah, nih soal nomor 1, coba deh dilihat. Ini jenis soal apa ya untuk soal nomor 1? Main idea. Oh, that's good. Kenapa? Karena ada kata main di discuss di situ. Berarti yes. Pertanyaannya adalah kita disuruh nyari main idea dari teksnya. Benar. Gimana tadi soalnya kan main idea. Nah, sekarang kakak tunggu. Kira-kira jawaban nomor 1 ini apa ya? Caranya kayak tadi ya, coba lihat kalimat awal tiap paragrafnya. Kalau ada yang udah tahu, boleh di Oke deh. Ini berarti
Berarti nih kalian harus ngerjain ini dulu deh. Coba di Google Drive yang di sini. Nah tuh kakak bagiin link PDF-nya. Jadi ntar kita bahas nih. Kakak kasih waktu berapa ya? Kakak kasih waktu 5 menit bisa nggak? Ada 5 soal. Kan satu soal 1 menit ya. Coba dibuka dulu. Di situ kerjakan dulu. Soalnya ada 1 sampai 5 di link yang udah disediain ya. Di tunggu ya teman-teman ya.
Nah, gimana teman-teman? Udah pada selesai belum? Tor lagi, Bu. Oke. Siap, siap. So, everyone, have you done yet? Udah selesai belum? Sudah, Kak. Udah ya? Kan ada 5 pertanyaan kan? Sudah, Kak. Oke. Tadi siapa tuh? Syauki. Ya. Kalau sudah kita bahas ya. Karena tadi ini udah kakak kasih tahu and udah ada yang jawab. Kalau pertanyaan number 1 itu termasuk ke dalam jenis main idea kan, soal main idea. Maka lihat kalimat awal tiap paragrafnya. Tuh, ada 2 paragraf di sini. Yang pertama, dari paragraf pertama bilang, kalau kita minum katanya, minum soda, soft drink katanya setiap hari, itu bisa meningkatkan resiko diabetes. Itu kalau kita lihat dari paragraf 1-nya. Nah, sedangkan paragraf 2-nya bilang, ini kayaknya cuman ngasih tahu ada sebuah research. Berarti research-nya ini untuk membuktikan statement-nya yang ada di paragraf 1 tadi kan, bahwa minum soft drink itu bisa meningkatkan resiko diabetes. Ya udah, berarti main idea dari teks yang ini, drinking soft drink can increase risk of diabetes. Jadi kalau misalkan kita minum
soft drink itu bisa meningkatkan diabetes tuh kalau sering-sering, ya enggak? Kalau dilihat dari teksnya ya. Nah, maka kita eliminasi aja dulu mana jawaban yang kayaknya nggak cocok, yaitu yang A, ya kan? Yang A itu nggak cocok. Terus yang B juga nggak cocok. Dia bilang resiko diabetes type 2, ya kan? Itu juga nggak cocok. And then kalau yang C, consumption of soft drink, berarti itu ngejelasin hanya konsumsi soft drinknya doang. Nah, konsumsinya ini berefek buruk atau baik, itu kan nggak dijelasin berarti kalau title-nya seperti itu, kalau main ID-nya begini. Jadi nggak cocok ya untuk yang C. Nah, sekarang ada dua nih, antara D sama E. Kalau yang D dia bilang diabetes warning over soft drinks. Sedangkan yang E bad effects of drinking soft drinks. Dua-duanya kan hampir mirip ya. Nah, kalau kita lihat dari kalimat yang ada di teksnya tadi, ini kan main ID-nya ngebahas tentang minum soft drink itu bisa meningkatkan diabetes. Maka jawabannya adalah yang D, bukan yang I. Kenapa yang I salah? Benar sih, ini dampak buruk dari minum soft drink, ya enggak? Bad effect dari minum soft drink. Itu ada kata effects, ada S-nya. Tandanya efeknya itu lebih dari satu. Nah, sedangkan teksnya hanya membahas satu efek doang, yaitu diabetes. Maka jawabannya D ketimbang yang I. Pada benar kan ya? Atau ada yang salah? Saya salah, malah E. Shoki salah. Jawabannya E. Nah, nanti hati-hati ya. Kalau dia efeknya cuma satu, ya berarti jangan ada huruf S-nya tuh. Tandanya salah di situ. Kalau ada S-nya itu lebih dari satu ya, berarti efeknya. Sedangkan untuk soal nomor 2, berarti yang ditanya adalah purpose. Masuknya ke jenis soal purpose nih. Tadi gimana kalau soal purpose kita sesuaikan opsi jawabannya mana yang cocok dengan ide pokok yang ada pada teks. Kalau kita lihat teksnya ini kan ngebahas tentang alga ya. Kalau dari kalimat awal tiap paragrafnya ini berarti ngebahas tentang jenis-jenis alga, ya enggak sih? Ya kan, alga yang pertama, kemudian cyanophyta, blue green alga, chlorophyta, pheophyta, sama rhodophyta. Berarti kan jenis-jenisnya yang dibahas. Maka untuk option yang A itu jelas salah, bukan warnanya yang dibahas. B karena bukan tempatnya. Nah, kalau yang C bisa jadi various classification of alga, ya kan? And then kalau yang D itu juga masih memungkinkan different types of alga, ya kan? Sedang kita lihat coba cocoknya tuh differentiate atau tuh clarify gitu. Kalau differentiate itu kan membeda-bedakan, mengkelompok-kelompokkan gitu kan ya. Sedangkan kalau to clarify itu artinya mengklarifikasi. Berarti lebih tepatnya C atau D ya untuk teksnya. C. That's good. C. Kenapa D salah? Bukan clarify, bukan mengklarifikasi. Kalau klarifikasi berarti ada sesuatu yang salah, kemudian harus diperbaiki atau harus dibenerin ya kan. Jadi untuk jawaban nomor 2 C. Pada benar? Betul. Betul, Kak. Okay. That's good. Number 3. Next, we have to answer number 3. Summary berarti ini jenisnya. Ya enggak? Karena ada kata summarize di situ. Nah, gampangnya kita lihat paragraf 1 itu kan tadi ngebahas apa itu alga kan, dia kayak mendefinisikan gitu kan, alga is a primitive form of life bla bla bla. Nah, kalau yang paragraf kedua tentang blue green alganya, ketiga green alganya, 4 brown alganya, and then terakhir red alga. Maka kira-kira summary-nya mana yang cocok? Ya mungkin yang B. Karena cuma red alga doang berarti.
Nggak mungkin yang C berarti brown alga doang, dan D juga nggak mungkin berarti cyanophyta doang. Kan harus mewakili semuanya, ya nggak? Jadi antara A sama E mana yang benar? Yang A. A. Iya, yang A jawabannya. There are various sorts of alga. Ada banyak jenis alga. Sedangkan kalau yang E itu alga bisa ditemukan di mana aja. Nah, salah ya. Dia bukan bisa ditemukan di mana aja, tapi setiap jenisnya itu tempatnya beda-beda gitu kan. Bisa ditemukan di tempat yang berbeda-beda nih. Kalau kalian perhatikan lagi teksnya. So, kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini jenis apa nih questionnya ya? Best title, berarti yang mau kita cari main idea. Ide pokok dari teksnya. Oke, kita lihat kalimat awal tiap paragrafnya. Ada 2 paragraf di sini. Yang pertama dia bilang orang-orang itu bakalan kaget, terkejut katanya. Kalau mereka misalkan mempelajari sebenarnya berapa lama sih varietas sebuah pohon itu bisa hidup, katanya kayak gitu. Nah, paragraf kedua dari kalimat awalnya bilang pohon yang memenangkan pohon yang memenangkan ketahanan lamanya untuk hidup itu adalah Bristol Conpine dari California. Jadi yang pohon hidupnya bisa bertahan lama, yang memenangkan penghargaan itu adalah pohon Bristol Conpine dari California. Pine itu pohon pinus ya. Berarti Bristol Conpine dari California, pohon pinus Bristol Con, California. Jadi ini kalau kita simpulkan, ini kan pembahasannya tentang lama hidupnya sebuah pohon gitu kan ya. Ya kan, main idenya there is a tree which can live longer. Jadi ada sebuah pohon yang bisa hidup panjang gitu kan. Namanya tadi Bristol Conpine dari California. Maka yang cocok yang mana tuh jawabannya? Gak mungkin Wonders of the Asian. Kata Seven Wonders itu keajaiban dunia udah jelas salah. Ini bukan mengenai atau ngebahas tentang keajaiban dunia. Maka yang B salah. Nah, yang C size-nya yang salah. Kenapa size-nya salah? Karena size itu ukuran, bukan umur, bukan usia. Maka C juga salah. Ini kan ngebahas tentang usia atau umurnya pohon gitu kan, bisa hidup lama. Nah, yang D 300-year-old forest, hutan yang 300 tahun lah umurnya gitu. Benar nggak kira-kira? Kalau kalian perhatikan di paragraf 1, ini yang dibahas adalah umur pohon yang lebih dari 5.000 ya, aku nggak salah nih, dari paragraf 1 tuh, 5,000 years di situ, bukan yang 300 ya. Jadi yang D itu juga salah. Sedangkan yang I tadi bukan ngebahas keajaiban dunia ya, maka jawaban yang tepat adalah yang E, an amazingly enduring tree, pohon yang bertahan lama hidupnya. Itu dia. Pada benar nggak untuk soal nomor 4? Benar dong, Kak. Oh, that's good. Terakhir. Nah, ini pertanyaannya summary ya kan yang terakhir. Ada 4 paragraf, berarti per paragrafnya kita harus tahu fokusnya tentang apa, biar kita tahu mana summary-nya yang paling benar ya, dari opsi A, B, C, D, E. Untuk paragraf 1, kalau dilihat dari kalimat awalnya, itu kan dia mau ngasih tahu ada nih sebuah survei gitu kan, yang dilakukan untuk melihat mental health gitu kan. Sedangkan paragraf 2-nya, itu ngebahas, kalau dilihat sekilas, itu ngebahas kalau mental health itu merupakan isu yang paling tingkatnya paling tinggi itu kan, yang paling sering dibicarakan di 15 tahun terakhir ini katanya kayak gitu. Untuk paragraf 3 berarti ngasih tahu hasil surveinya. Sedangkan paragraf 4 dia ngasih tahu ada nih dibuat 150 workshop di SMA katanya, di SMA yang ada di Australia. Nah, berarti fokusnya harus ke 4 ini ya. Ada ngasih tahu survei tentang mental health, ada ngebilang itu isu yang paling sering dibicarakan, and then ngasih tahu resultnya terakhir 150 workshop in high school.
Berarti kalau yang A itu udah jelas salah. Karena itu mungkin hanya paragraf 1 dan paragraf 2 ngebahas ada sebuah survei tentang mental health dan itu first top issue gitu kan. Jadi paragraf 3-4-nya nggak terwakili. And then untuk yang D itu kayaknya paragraf 2 aja tuh tentang surveinya itu merupakan serius isu gitu kan. Jadi nggak mewakili semuanya juga. Untuk yang C, kebalik, ini terakhir doang, paragraf 4 doang. Jadi juga hanya mewakili satu paragraf, nggak cocok. Nah, sekarang tinggal D sama E, D and E. Kira-kira mana yang tepat tuh? Yang D. sesuai sama teks. D. Ya, D. Jawabannya yang D. Kenapa? Ini sebenarnya hampir mirip nih antara D sama E. Bedanya itu di kalimat yang akhirnya. Kalau yang E, dia bilang kan therefore they need help from their family and school. Nah, sedangkan di paragraf terakhir itu nggak ada ngebilang atau ngebahas bahwa orang-orang yang kena mental health ini need help from their family and school. Walaupun itu secara logikanya benar gitu kan ya. Tapi kan yang mau kita cari adalah ringkasan dari teksnya. Maka itu nggak cocok untuk yang E. Yang cocok adalah jawaban yang D. Dia masih nyambung ya dengan yang ada di paragraf 4. Dia bilang mental health programs are held in Australian high school to support young people. Itu dia. Oke deh teman-teman semua. Sampai di sini ada mau ditanyain nggak mengenai basic question yang kita pelajarin hari ini? Ada 3 tadi. Ada? Tidak ada? Gimana? Gak ada ya? Udah nggak ada, Kak. Udah nggak ada ya? Mudah-mudahan masih bisa diingat nanti sampai ketemu soal yang sebenarnya ya ketika kalian ujian UTBK. And I hope it will be useful for you. And I hope you enjoy my class today. So, because you don't have any question for me, so let's close our discussion by saying Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.